Waktunya udah jam 9.15, mari kita mulai forum buat pagi ini ya teman-teman semua, saudara sekalian. Baik, ini saya mulai dulu. Sebelum mulai kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Metaplan CTPS untuk cegah diare dari PE kelompok 3 IKM D semester 5. Untuk sebelum mulai, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman responden dan fasilitator yang udah bekerja keras untuk menciptakan Metaplan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aina Hasyifa sebagai moderator untuk pagi ini, dan di sini ada teman-teman saya sebagai fasilitator, ada Fania, Safira, Alia, Verina, Chosi, dan Ramadan. Nah, mungkin sebelum mulai saya jelaskan dulu tujuan pagi ini. Tujuan Metaplan ini adalah untuk mendapatkan informasi atau pendapat atau ide atau gagasan dari responden semua agar menambahkan data kami seperti itu. Mungkin dari teman-teman responden bisa perkenalan ya, mungkin ini ada Mas Ignatius Angga, boleh perkenalan dulu Mas. Ya, nama saya Angga. Ini perkenalan apa aja? Nama aja nggak apa-apa Mas. Oh, nama, iya. Iya, halo Mas Angga. Mungkin ini lanjut ke Mbak Aulia. Mbak Aulia bisa perkenalan, Mbak? Halo, iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia. Udah Aulia aja. Biasanya dipanggil Coy juga nggak apa-apa. Oke, selamat pagi Mbak Coy. Mungkin ke responden selanjutnya ada Siti. Mungkin untuk Mbak Siti bisa perkenalan diri, Mbak. Halo, selamat pagi. Nama saya Siti Sondari, dipanggil Siti saja. Oke, selamat pagi Mbak Siti. Mungkin ini lanjut ke Mas Wahyu Akil. Mas bisa perkenalkan diri, Mas? Halo, nama saya Wahyu Akil, bisa dipanggil Wahyu. Ya, selamat pagi Mas Wahyu. Wah, segar sekali ya virtual background-nya. Untuk selanjutnya ada Mas Muhammad Osama Putra. Mungkin bisa perkenalan diri, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Osama, bisa dipanggil Putra ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Mas Putra. Lanjut ke Mas Ahmad Rifki. Mungkin Mas boleh diperkenalkan? Ya, selamat pagi. Nama saya Ahmad Rifki, bisa dipanggil Ahmad. Terima kasih. Sama-sama Mas Rifki. Oke, lanjut ke Mbak Lucita Adristi Widiatamaka. Mungkin bisa diperkenalkan, Mbak? Halo, nama saya Lucita Adristi, bisa dipanggil Lucita. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Lucita. Ini mungkin ke Mbak Erica Sobari. Mungkin bisa on mic, Mbak? Halo, mohon maaf nggak bisa on cam ya. Nama saya Erica Sobari dari Universitas Pembangunan Nasional. Oke, salam kenal Mbak. Mungkin ini nih ada terakhir Mbak Lila. Mungkin Mbak Lila bisa diperkenalkan, Mbak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Lila Hikmah, biasa dipanggil Lila. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Lila. Oke, ini karena teman-teman responden udah perkenalan semua, mungkin kita bisa lanjut ke untuk saya membacakan aturan dan teknis acaranya. Jadi sebelumnya saya bacakan aturannya dulu. Sini kita ada peraturan yang pertama, peserta diskusi memakai pakaian rapi dan sopan. Terus yang kedua, peserta diskusi diwajibkan untuk mengikuti arahan dari fasilitator atau saya sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa ikuti arahan dari saya ya. Lalu selanjutnya ada peserta dilarang menggunakan handphone. Lalu keempat, jika peserta memiliki pertanyaan dapat disampaikan di ruang chat atau menggunakan fitur raise hand. Lalu kelima, ada jawaban peserta bersifat subjektif tanpa ada intervensi pihak lain atau jawaban kalian sendiri. Gitu. Lalu, maksudnya
nggak ada jawaban salah gitu. Jadi pokoknya sebebasnya teman-teman responden semua. Lalu yang keenam ada diskusi akan dilaksanakan selama 40 sampai 50 menit. Jadi mungkin buat teman-teman selama 40-50 menit ini kita harapkan apa namanya keaktifannya seperti itu. Oke, terus lanjut saya akan bacakan untuk teknis jalannya forum hari ini. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan soal pertanyaan mengenai CTPS dan diare. CTPS itu sendiri adalah cuci tangan pakai sabun. Lalu teman-teman nanti buat jawabannya bisa ditulis di ruang chat Zoom biar nanti teman-teman notulen bisa memasukkannya ke Jamboard yang nanti kita akan share screen seperti itu. Teman-teman udah siap semua belum? Bisa kasih jempol kalau udah siap. Izin bertanya, Mbak. Oh, boleh. Kenapa, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Putra. Ya, Mbak, ini apa namanya, saya pakai HP gimana, Mbak? Nggak apa-apa ya? Soalnya saya Zoom-nya pakai HP, oke. Nggak apa-apa, yang penting bisa tulis di chat kan jawabannya, Mas? Bisa. Oke. Oke, Mas, aman ya semua? Oke, kalau gitu ini kita mulai dari sesi metaplan yang pertama. Mungkin dari teman-teman bisa share screen Jamboard-nya. Mungkin Mas Cosi bisa share screen? Nah, mantap, Mas. Oke. Selamat datang di teman-teman di Metaplan kelompok 3 IKM 5D untuk CTPS untuk cegah diare. Mungkin bisa di next ke bagian Nah. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan pertama ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa leave jawabannya di chat. Ini tenang aja, nggak ada jawaban yang salah. Pokoknya sebebasnya teman-teman gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama kita ada pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya diare. Gitu. Ini kita mau melihat aja sih pengetahuan teman-teman itu sejauh apa soal diare seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa langsung leave di kolom chat. Oke, nanti buat teman-teman notulensi bisa dibantu untuk masukkan ke Jamboard ya. Oke, ini saya bacakan lagi pertanyaannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya diare? Oh iya, untuk teman-teman mungkin satu jawaban aja satu kali chat gitu. Biar nanti teman-teman notulensi lebih mudah mindahinnya gitu. Teman-teman notulensi mungkin bisa digabungkan jawabannya lalu masukkan ke Jamboard ya teman-teman. Ini ada jawaban makan pakai kaki. Siapa yang makan pakai kaki, Mas? Oke, ini kita tunggu buat teman-teman notulensi pindahin jawabannya ke Jamboard ya. Mungkin teman-teman
Bisa ditunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, ini kami udah mendapatkan 9 jawaban, dan mungkin ini teman-teman ada yang jawab double-double chat, itu mungkin dari teman-teman notulensi rada susah ya buat kopinya. Jadi ini kita masukin yang jawaban pertamanya teman-teman gitu. Jadi mungkin untuk next pertanyaan, kalau misalnya jawabannya banyak, bisa di koma kayak punya Mbak Lucita ini nih. Jadi di koma-koma gitu. Jadi teman-teman bisa masukinnya lebih gampang. Seperti itu ya, teman-teman. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, teman-teman. Jadi pertanyaan kedua, kita juga masih mau ngasah pengetahuan teman-teman nih. Jadi menurut teman-teman, kapan seharusnya mulai diajarkan cuci tangan pakai sabun? Mungkin teman-teman bisa langsung leave jawabannya di kolom chat. Oke, teman-teman, ini jawabannya kita udah dapat. Nanti kita tunggu dulu teman-teman notulensi buat pindahin ke Jamboard ya.
Untuk Mbak Erica, kayaknya Mbak belum meninggalkan jawaban deh. Mungkin bisa ditinggalkan jawaban di ruang chat. Oke, makasih Mbak Erica. Ini kita udah dapat 9 jawaban, jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Ini tentang faktor apa yang mendorong Anda untuk cuci tangan pakai sabun. Jadi maksudnya tuh kayak kapan aja sih kalian mau cuci tangan pakai sabun? Ini bisa ditinggalkan jawabannya di ruang chat ya teman-teman.
Kita udah dapat 8 jawaban di sini, tapi mungkin kita kurang 1 jawaban nih dari Mbak Lila. Oke, baru muncul. Terima kasih Mbak Lila. Ini mungkin teman-teman notulen bisa dipindahkan. Oke. Oke, ini karena udah pas 9, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman, ini pertanyaan sedikit lagi, tinggal 2 lagi. Mungkin teman-teman masih bisa membangkitkan semangatnya ya, karena ini sedikit lagi selesai gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, fasilitas apa yang mendorong Anda untuk CTPS? Seperti kalau ada apa sih kalian itu mau cuci tangan seperti itu? Mungkin bisa ditinggalkan jawabannya di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita udah dapat 9 jawaban. Ini mungkin teman-teman notulensi bisa dipindahkan ke Jamboard. Oke, baik. Di Jamboard kita udah ada 9 jawaban, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ini bisa di next. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Siapa atau program apa yang mendorong Anda untuk CTPS? Mungkin maksudnya tuh kayak, kalau misalnya ada kegiatan apa sih yang memotivasi kalian untuk cuci tangan pakai sabun seperti itu? Mungkin bisa jawabannya ditinggalkan di kolom chat ya.
Oke, ini jawabannya kita udah catat semua ya teman-teman. Makasih banget buat responnya dan keaktifannya teman-teman. Ini makasih banget. Nah, ini mungkin kita bakal lanjut ke sesi pembagian alur. Mungkin teman-teman bisa ulang dari pertanyaan pertama. Di sesi ini kita nanti akan mengelompokkan jawaban teman-teman. Jadi kita butuh keaktifan teman-teman buat bantu kita buat mengelompokkan jawaban-jawaban yang kita udah dapat gitu. Mungkin dari pertanyaan pertama nih, kan ini kita di sini ada beberapa jawaban, dan nanti yang mungkin satu kategori itu nanti kita bisa membuat mereka jadi satu alur seperti itu. Mungkin kita mulai dari bakteri E. coli, ini mungkin bisa kita masukin ke alur 1. Teman-teman setuju nggak? Jadi kategori pertama gitu. Mungkin teman-teman bisa on mic aja, ini bebas di sesi ini, bebas on mic. Setuju. Oke, mungkin kalau mungkin teman-teman setuju, kita bisa masukin ke alur 1 ya. Oke, ini di sticky note kedua, ada makanan yang terlalu pedas. Menurut teman-teman nih, ini satu alur nggak sih sama yang alur pertama, atau nanti kita bikin alur kedua ya? Teman-teman bisa on mic aja langsung, nggak apa-apa. Alur kedua ya Kang. Oke, Mbak Aulia bilang alur kedua. Yang lain ada ide? Ya, kalau menurut saya juga alur kedua. Oke. Ya, alur kedua Teman-teman nih. Oke. Alur kedua, Mbak. Oke, ini kita lanjut ke sticky note yang ketiga ya. Ini ada tempat makan dan minum yang tidak bersih. Ini menurut teman-teman satu alur nggak sih sama yang alur 1 dan alur 2, atau kita bikin alur baru lagi, alur 3? Alur baru, Kak. Oke. Yang lain setuju nggak ini jadi alur 3 atau alur baru? Saya izin menjawab, saya alur 1, Mbak. Soalnya kan tempat makan dan minum yang tidak bersih itu bisa menyebabkan bertumbuhnya bakteri E. coli. Coba. Iya, benar. Teman-teman yang lain ada ide lagi? Saya setuju dengan Mas Osama, Mbak. Alur 1. Kalau pendapat saya ke alur 1. Kalau saya sama kayak Kak Putra, Kak. Oke. Ini mungkin saya mayoritas mendengar teman-teman lebih setuju masuk ke alur 1. Teman-teman setuju nggak masuk alur 1? Setuju. Oke, mungkin teman-teman notulensi bisa dipindahkan ke alur 1. Oke, ini kita lanjut ke sticky note yang selanjutnya. Ini ada kurang menjaga kebersihan. Nah, ini menurut teman-teman alur baru atau sama kayak alur 1 atau alur 2? Bisa Alur 1. Alur 1. Alur 1. Alur 1. Oke. Ini kayaknya saya mayoritas mendengar teman-teman setuju alur 1. Ini kita bisa masukkan ke alur 1, setuju? Setuju. Baru. Oke, ini kita lanjut ke sticky note yang selanjutnya. Ini ada faktor lingkungan yang kurang bersih. Nah, ini masuk alur berapa nih? 1, 2, atau baru? 1. Satu saja. Nyambung soalnya. Oke, ini mungkin kita setuju buat masukin ke alur 1 ya teman-teman. Boleh notulensi? Oke. Kita lanjut aja langsung ke sticky note yang ke selanjutnya. Ini ada sanitasi yang buruk. Nah, ini masuk alur 1 nih kayaknya. Teman-teman setuju nggak? Apa ide lain? Setuju. 1. Oke. 1. Kita masuk
Kita masukin ke alur 1 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada makanan yang kotor. Ini masuk alur berapa ya, teman-teman? 1, 2, atau baru? Wah. Baru. Makanan yang terlalu pedas. Masuk 1 ya. Oke, ini kayaknya saya mendengar mayoritas alur 1. 1, Kak. Mungkin Mbak, teman-teman. izin menjawab. Oh, boleh. Kenapa, Mas? Apa namanya? Mohon maaf menyanggah ini Apa? apa namanya? Suaranya kayak eko gitu, Mbak. Oh iya, soalnya di sebelah saya ada responden. Oh iya, Mbak. Oke. Ini udah enggak ya? Udah nggak, Mbak? Oke. Tadi sampai makanan yang kotor ya? Makanan yang kotor itu masuk alur 1 ya, teman-teman. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju. Oke, ini teman-teman Natulensi mungkin bisa dibantu pindahkan. Oke, selanjutnya ini ada air minum yang tidak difiltrasi dengan benar. Ini masuk alur berapa nih, teman-teman? Apa alur 1. baru? 2. Alur 1. Oke, mungkin saya mendengar mayoritas setuju untuk masuk ke alur 1. Apa teman-teman setuju? Belum ngomong semua, Mbak. Setuju. Setuju alur 1. Bikin sandwich pakai keju, iya saya setuju. Setuju. Oke, mungkin teman-teman Natulensi bisa dimasukkan ke alur 1. Dan ini yang terakhir ada tidak cuci tangan pakai sabun. Nah, menurut teman-teman ini masuk alur 1, alur 2, atau alur baru? Bisa langsung on mic aja mungkin teman-teman yang punya ide. Alur 1 sepertinya. Alur baru kayaknya. Soalnya ini tidak cuci tangan pakai sabun itu lebih ke perilaku nggak sih? Kalau yang 1 itu lebih ke lingkungan. Nggak tahu. Kata Mbak Lia tadi kalau alur 1 itu lebih ke lingkungannya, kalau yang tidak cuci tangan ini lebih ke perilakunya. Mungkin dari Mbak Aulia menyarankan untuk beda alur. Dari teman-teman ada ide lain? Saya setuju dengan Mbak Aulia. Oke. Yang lain ada yang setuju alur 1 atau lebih ke setuju ke Mbak Aulia? Setuju ke Mbak Aulia. Oke, ini mungkin kita bakal bikin alur baru yaitu alur 3. Boleh teman Natulensi dibantu ya. Oke, di sesi pertanyaan pertama ini kita dapat 3 alur. Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sama seperti tadi, ini kita akan membagi alur-alur kayak tadi. Nah, ini mungkin ada sticky note yang pertama, sejak usia dini. Ini kita masukin ke alur 1, setuju teman-teman? Alur Setuju. Setuju, Mbak. Oke, lanjut ke sticky note kedua, ada sejak dini. Ini kayaknya sama deh sama yang sebelumnya. Mungkin dari teman-teman ada ide apa masukkan ke alur 1 atau alur baru? Izin menyanggah. Boleh. Kenapa, Mas? Ya, sepertinya kalau yang sejak usia dini atau mungkin pokoknya parameternya itu usia itu menurut saya alurnya sama semua gitu, satu alur. Oke, mungkin karena ini kita lihat hampir semua sticky note kita itu balita sejak dini, sejak SD itu mungkin sama semua, jadi kita mungkin langsung aja ini kita masukkan ke satu alur semua biar lebih efisien juga waktu kita. Teman-teman setuju nggak? Oke, saya lihat anggotakan Mbak Aulia. Setuju. Setuju, Mbak. Baik, ini mungkin kita akan jadikan semuanya di alur yang sama. Berarti ini teman-teman pemahaman soal kapan mulai diajarkan CTPS ini sama semua berarti pemahamannya. Oke, ini kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang faktor yang mendorong kita untuk CTPS. Mungkin dari sticky note pertama, kita ada ketika tangan kotor.
kita bikin dulu di alur 1 ya, teman-teman. Lalu kita ada ketika sebelum makan, sebelum masuk rumah. Ini menurut teman-teman satu kategori, satu alur nggak sih sama ketika tangan kotor? Atau beda mungkin? Masuk alur 1. Kalau dari saya setuju, Mbak. Setuju untuk alur baru atau masuk alur yang sama dengan Oh iya, tangan mohon kotor? maaf. Alur yang 1 maksudnya. Oke. Yang lain mungkin ada ide lain? Saya masuk ke alur 1 juga, Mbak. Oke, dari Mbak Aulia juga setuju. Mungkin yang lain ada ide? Bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Di sini kita bebas on mic. Masuk alur 1. Masuk alur 1, Mbak. Oke, dari Mbak Siti mungkin ini setuju di alur 1. Teman-teman mayoritas setuju masuk alur 1? Iya, Mbak. Setuju, Mbak. Coba. Kita lanjut ke saat tangan kotor dan ini memegang makan atau minum. Ini masuk alur 1 kah atau baru? Setuju, Mbak. Alur 1. Ada 1 nih. Oke, ini kayaknya kita masukin langsung aja ke alur 1. Lalu ini ada sebelum makan dan sesudah dari toilet. Ini alur 1 atau alur baru ya, teman-teman? Menurut teman-teman? Ya, izin menyanggah, Mbak. Boleh. Kalau dilihat dari, ya mungkin seperti sebelumnya, parameternya kebanyakan sebelum makan, toilet, gitu-gitu sih, Mbak. Pokoknya parameternya aktivitas kita yang mungkin melibatkan tangan atau mungkin melibatkan lingkungan di luar gitu, menurut saya bisa dijadikan 1, Mbak. Oke, ini mungkin karena sticky note-nya hampir semuanya adalah sebuah aktivitas dan parameternya sama. Mungkin ini teman-teman apa setuju dijadikan satu alur yang sama? Semuanya? Setuju. Oke, ini teman-teman notulensi bisa dijadikan jadi satu alur ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, ini di sini ada fasilitas yang dapat mendorong kita dengan CTPS dan saya lihat kebanyakan sih wastafel, air, sabun. Oke, menurut teman-teman nih, apakah dari sesi pertanyaan keempat ini, apa ini satu alur yang sama juga seperti yang sebelumnya atau ada yang berbeda alur? Ya, izin untuk menjawab ya, Kak. Boleh. Kalau menurut saya sih, dari kebanyakannya itu kan wastafel, sabun, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya bisa dijadikan satu alur yang sama sih. Seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada ide? Mungkin dari teman-teman misal, oh sabun beda Mbak, atau gimana, itu bisa disampaikan. Saya setuju dengan Mas Ignatius. Oke, buat Mas Putra itu setuju. Teman-teman yang lain nih gimana? Saya juga setuju dengan Mas Ignatius. Ya, saya juga setuju. Saya setuju. Oke, ini karena kayaknya mayoritas setuju, ini kita bisa jadikan satu alur yang sama ya teman-teman semuanya. Mungkin teman notulensi bisa dibantu. Oke, ini kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jangan patah semangat ya, ini soalnya terakhir nih. Bisa di next. Nah, ini ada siapa atau program apa yang mendorong Anda cuci tangan pakai sabun.
Nah, ini saya lihat nih jawabannya mungkin rada beda-beda ya. Jadi kita mungkin bisa bahas dari prokes COVID-19. Ini kita bikin di alur 1 dulu ya, teman-teman. Lalu ini yang kedua, adanya penyuluhan, sosialisasi, atau pembinaan. Nah, ini menurut teman-teman sama nggak sih sama prokes COVID-19 atau berbeda ya? Izin menjawab, Mbak. Kalau Boleh. ini ya, mohon maaf kalau salah. Kalau menurut saya kalau penyuluhan gitu kayaknya berbeda alur ya. Ya. Soalnya kalau prokes itu kan sebuah keharusan, sebuah keharusan yang harus ditaati gitu. Kalau penyuluhan kan hanya sebatas memberi informasi dan memberi arahan gitu aja. Kalau saya beda, tapi mungkin teman-teman berbeda mungkin bisa pendapat. Terima kasih. Kalau dari Mas Mbak Ulia, kenapa? Kalau dari saya juga beda, Mbak. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Putra tadi, kalau penyuluhan itu kan sekedar pemberian informasi aja, biar masyarakat itu tahu. Tapi kalau prokes itu kan emang peraturan yang harus ditaati gitu. Oke, mungkin dari Mbak Ulia sama Mas Putra ini setujunya bikin alur baru atau alur 2. Dari teman-teman apa setuju sama Mas Putra dan Mbak Ulia? Setuju. Saya setuju. Oke, ini karena saya mendengar mayoritas setuju, ini kita bikin alur 2 ya. Mungkin aturansi bisa dibantu? Lalu ini ada sticky note selanjutnya, utamanya dari diri sendiri dan untuk kebaikan dan kesehatan orang-orang di sekitar, terutama di masa pandemi. Nah, ini menurut teman-teman masuk ke alur yang prokes COVID atau yang adanya penyuluhan dan lain-lain ini? Izin menjawab. Boleh, Mas Putra. Kalau dari saya beda alur. Soalnya kalau itu jawabannya ini sih lebih ke kesadaran diri sendiri. Berarti kalau dari Mas Putra alur 3 ya? Iya, Mbak. Oke, teman-teman yang lain apa ada ide atau setuju dengan Mas Putra? Iya, setuju. Karena itu perilaku dari sadar diri sendiri masing-masing orang. Bukan dari orang-orang. Oke, buat Mas Wahyu Akil setuju sama Mas Putra. Yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada ide atau setuju semua? Ya, menurut saya sih, saya setuju dengan Saudara Putra. Oke, ini kita masukin ke alur 3 ya, karena saya mayoritas mendengar setuju masuk alur yang baru. Lalu selanjutnya ini ada program sanitasi kebersihan diri. Nah, ini menurut teman-teman masuk alur 1, 2, atau 3? Izin menyanggah, Mbak. Untuk mungkin ya dari program sanitasi kebersihan diri ini ini lebih ke penyuluhan atau bagaimana, Mbak? Mungkin tadi yang memberikan jawaban sanitasi kebersihan diri bisa memberikan penjelasan gitu, Mbak. Oke, ini saya lihat di kolom chat yang menjawab program sanitasi kebersihan diri ini ada Mas Angga. Mas Angga mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas? Ya baik, jadi maksud saya tadi menjawab program sanitasi kebersihan diri ini karena terpikir dari prokes tadi. Jadi kan sebenarnya dari program sanitasi itu kan juga termasuk dalam prokes. Jadi kalau menurut saya program sanitasi kebersihan diri ini bisa dimasukkan ke alur 1 karena sama-sama termasuk program yang harus dilakukan. Seperti itu sih, Kak Putra. Oke, ini dari Mas Angga udah memberikan penjelasannya kalau program sanitasi kebersihan diri ini maksudnya adalah sebuah program yang menurut Mas Angga itu masuk ke alur 1. Dari teman-teman apa ada ide atau setuju sama Mas Angga? Oke, Mbak. Kalau begitu dari jawaban Mas Angga berarti saya setuju ke alur 1 sih, Mbak. Terima kasih Mas Ignatius atas jawabannya, Mas. Dari Mas Putra setuju alur 1. Buat teman-teman yang lain, apa setuju masuk alur 1? Setuju. Oke. Setuju, Mbak. Kita lanjut
ke sticky note yang selanjutnya. Ini ada arahan orang tua. Nah, ini menurut teman-teman masuk alur 1, alur 2, alur 3, atau kita bikin alur baru? Kalau menurut saya itu masuk di alur kedua ya, soalnya pembinaan kalau arahan orang tua itu. Oke, dari teman-teman apa setuju oleh pendapat Mbak Aulia? Kalau saya sih setuju alur 2, tapi tergantung orang tuanya sih. Soalnya kadang orang tua ada yang memakai kekerasan atau mungkin secara paksaan mungkin bisa ke 1. Tapi kalau melihat dari ini lebih ke 2 sih, Mbak. Oke, makasih Mas Putra buat pendapatnya. Iya, saya setuju masuk ke nomor 2 ya. Oke, dari Mbak Siti setuju buat masuk ke alur 2. Oke, teman-teman notulensi kita bisa masukin ke alur 2 aja karena kayaknya mayoritas forum setuju masuk alur 2. Oke, lanjut ke sosialisasi pencegahan COVID-19. Nah, menurut teman-teman ini masuk alur 1, 2, 3 atau mungkin alur baru? Masuk alur 2. Untuk menjawab. Iya. Oh iya, jadi saya sempat terdengar ya, Aulia itu masuk ke alur 2 ya, Kak ya? Ya, kalau menurut saya juga karena termasuk ke dalam sosialisasi ya. Jadi bisa dimasukkan ke alur 2. Oke, ini dari Mbak Aulia sama Mas Angga setuju alur 2. Teman-teman apa setuju masuk alur 2 juga? Iya, setuju. Oke, ini saya mendengar banyak kata setuju. Kita bisa lanjut ke sticky note selanjutnya. Notulensi mungkin bisa dipindahkan. Lalu ini ada kesadaran diri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, menurut saya ini masuk ke alur 3 nih. Teman-teman, menurut teman-teman alur berapa nih? Iya, alur 3. Iya, alur 3. Alur 3, Mbak. Saya mendengar banyak. Oke, saya mendengar banyak alur 3. Ini kita bisa masukkan langsung ke alur 3 ya, teman-teman. Lalu ini sticky note selanjutnya ada penyuluhan. Nah, menurut saya ini alur 2 nih. Dari teman-teman apa setuju alur 2? Apa mungkin ada ide? Alur 2. Saya masuk alur 2. Alur 2. Oke. Alur 2. Oke, ini teman-teman notulensi mungkin bisa dipindahkan yang penyuluhan. Oke. Itu yang penyuluhan bawahnya juga sama. Alur kedua. Nah, ini ada yang terakhir nih, terakhir banget. Ada sticky note pola hidup bersih dan sehat. Nah, menurut teman-teman ini masuk ke alur berapa? Izin menjawab ya, Kak. Boleh, Mas. Iya, jadi sebenarnya pola hidup sehat itu kan masuk ke kesadaran diri dan aktivitas ya. Jadi kalau menurut saya itu masuk ke alur 3. Oke, dari Mas Angga setujunya masuk ke alur 3. Teman-teman yang lain apa setuju masuk alur 3 atau ada pendapat lain? Izin menyanggah, Mbak. Mungkin boleh Mas Putra. Ini sih saya ingin konfirmasi saja, ini pola hidup bersih dan sehat ini sebagai program penyuluhan atau sebagai kayak kesadaran diri gitu. Ini kan belum jelas ya, Mbak. Mungkin saya saya konfirmasi ke teman-teman yang menjawab pola hidup bersih dan sehat ini bagaimana? Pola hidup bersih dan sehat ini sepertinya dijawab oleh responden Mbak Aulia. Mbak Aulia mungkin bisa dijelaskan sedikit soal jawabannya. Kalau dari saya lebih ke programnya ya, program pola hidup bersih dan sehat. Oke, Mas Putra apa sudah terjawab? Oke, berarti kalau gitu ini sih Mbak, saya tidak setuju dengan Mas Ignatius. Saya pola hidup bersih dan sehat itu lebih ke nomor 2. Terima kasih. Oke, dari forum yang lain, apa lebih setuju ke alur 2 atau alur 3? Karena saya mendengar 2 pendapat nih. Kita bikin jadi satu suara dulu, apa teman-teman ada ide yang lain? Kalau saya alur 2. Kalau kalau program itu berarti menurut saya alur 1 malah lebih tepatnya. Wah, makin beda pendapat. Ini mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa membantu membulatkan suara yang belum bersuara. Saya ke alur 1, Mbak, karena program.
Oke, saya mendengar 2 alur 1, 2 alur 2, sama 1 alur 3. Yang lain mungkin ada pendapat? Kalau menurut saya sih masuknya 3 ya. Oke, sekarang saya mendengar 2 alur 1, 2 alur 2, dan 2 alur 3. Ini masih ada beberapa responden yang belum Mbak, saya mau bisa? koreksi deh, Mbak. Karena Oke, ya, karena tadi program ya. Menurut saya 1, Mbak. Oke. Ini sekarang saya mayoritas mendengar alur 1 nih. Teman-teman yang lain apa setuju alur 1, ada yang alur atau ada alur yang lain yang kalian lebih setuju? Saya alur 1. Oke, ini karena mungkin dari forum sudah ada 4 yang setuju alur 1, mungkin kita bisa pindahkan ke alur 1. Apa teman-teman semua setuju? Ya, Mbak. Saya koreksi alur saya ke alur 1, Mbak. Oke. Oke. Ini karena mayoritas saya dengar alur 1, ini kita pindahkan ke alur 1 ya, teman-teman. Makasih banget buat reaksinya, ini keren banget teman-teman semuanya. Semangatnya mantap. Oke, Ya, Mbak, soalnya bisa dibantu? Oke. Kenapa, Mas? Enggak, soalnya ini, Mbak, disuruh Cosi, jadi ya semangat. Mantap, Mas Josi. Respondennya aktif banget. Oke, ini karena semuanya udah selesai, kita sekarang bakal meringkas sedikit ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman notulensi bisa sudah teman-teman jawab. Jawabannya ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada alur 1 mengenai lingkungan ataupun bakteri yang ada di lingkungan yang menyebabkan diare. Kemudian yang kedua itu mengenai makanan atau apa yang dikonsumsi oleh seseorang yang dapat menyebabkan diare. Yang ketiga kemudian ada perilaku individu tersebut yang dapat menyebabkan diare, yaitu tidak cuci tangan pakai sabun. Okay. Next. Untuk pertanyaan kedua adalah mengenai kapan dimulainya diajarkan cuci tangan pakai sabun. Di sini tadi ada di jawaban saudara sekalian bahwa semua jawaban ada pada satu alur, yaitu semua responden setuju bahwa mulai diajarkannya cuci tangan pakai sabun adalah sedari kecil atau usia dini. Next. Oke, untuk soal yang ketiga yaitu faktor apa yang mendorong seorang atau individu untuk cuci tangan pakai sabun. Di sini teman-teman forum sudah sepakat untuk menjadikannya satu alur, yaitu karena ketika tangan kotor ataupun setelah melakukan aktivitas. Next. Pertanyaan keempat mengenai fasilitas yang mendorong cuci tangan pakai sabun. Di sini terlihat dari jawaban saudara sekalian bahwa semua jawaban ada pada satu alur, yaitu semua responden setuju bahwa mengenai fasilitas yang mendorong cuci tangan pakai sabun adalah wastafel, sabun, dan air yang mengalir. Next. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini mengenai siapa atau program apa yang mendorong perilaku cuci tangan pakai sabun. Teman-teman sudah mengelompokkannya menjadi 3 alur. Yang pertama itu mengenai program atau seperti ketentuan yang sudah ditetapkan atau program yang sudah diberikan kepada masyarakat yang mendorong masyarakat tersebut untuk cuci tangan pakai sabun. Yang kedua ini adalah kegiatan penyuluhan, sosialisasi maupun seperti pembinaan orang-orang sekitar ataupun tenaga kesehatan yang mendorong masyarakat untuk memakai sabun, untuk cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga ini adalah motivasi atau dorongan dari diri sendiri yang membuat seorang atau individu itu untuk cuci tangan pakai sabun. Oke, terima kasih Notulensi buat ringkasannya. Nah, dengan ini sesi forum kita pada pagi hari ini sudah selesai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir.
Dan di sini ada Mbak Siti, Mbak Erika, Mas Ahmad Rifki, Mbak Aulia, Mbak Lucita, Mas Putra, Mas Wahyu Akil, Mas Angga, sama Mbak Lila yang udah semangat banget buat menghadiri forum pagi hari ini dan membantu kita buat meta plan hari ini. Oke, mungkin ini kita lanjut ke sesi dokumentasi nih, yang teman-teman pada suka banget dokumentasi. Ini mungkin teman-teman bisa on cam, yang mau on cam buat kita dokumentasiin, dan nanti aku minta tolong ke Mas Cosi, moga screenshot dokumentasi kita. Ayo Mas Tosi kerja, Mas Tosi. Iya, Mas Putra. Oke. Oke. Pose ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, makasih Mas Josi buat screenshotnya. Ini teman-teman gayanya pada cakep-cakep banget nih. Oke, ini karena sesinya sudah selesai, mungkin dari teman-teman mungkin ada pesan dan kesan sedikit sebelum kita mengakhiri forum. Boleh on mic aja, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau pesan ke Mas Josi atau gimana, boleh. Sebelum kita akhiri. Pesan ke Mas Josi. Iya, kenapa Mas Putra ke Mas Josi? Ini, Mas Josi diem terus, nggak ngomong. Nggak kerja Mas Josi ya? Wah. Kita cuplik, Mas. Nilainya paling tinggi, Mas Josi. Oke, mungkin lain kali Mas Josi bisa lebih banyak ngobrol ya, nanti di forum selanjutnya kalau misalnya ada. Oke, ini teman-teman, kalau dari saya mau ucapin makasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir di sini, dari fasilitator dan responden semuanya. Hari ini udah keren banget semuanya dan udah nyempetin waktu juga. Ini hampir 1 jam kita ada forum di sini, dan mungkin teman-teman fasilitator yang lain ada yang mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman, boleh on mic aja langsung sebelum kita say goodbye. Oke, kayaknya teman-teman fasilitator gak ada yang on mic deh. Oke, kalau gitu ini saya akhiri buat forumnya ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.